Masalahnya selama ini di Al-Quran tidak pernah satu ayat pun kita dapatkan Tuhan Islam itu berbicara langsung kepada Muhammad. Apakah Tuhanmu itu memiliki mulut atau tidak? Kenapa bisu? Begitu, Bro Juma. Oh, saudara ini kan penganut pagan gitu ya. Penganut pagan itu adalah mentuhankan makhluk. Jadi karena Tuhannya makhluk, sehingga orang bisa melihat Tuhannya bercakap-cakap. Bahkan melihat Tuhannya ditampar, diludahin, dan ditonjok mukanya. Bahkan dibunuh oleh manusia. Itu Tuhan pagan. Tidak bisa saudara samakan dengan Tuhan pencipta alam semesta. Ya, kitabnya Bani Israel, kitabnya Bani Ismail, itu nyata menyatakan bahwa pencipta alam semesta itu tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi bagaimana mungkin kemudian ketika Allah datang kepada para nabi, ada kemudian yang ngintip. Oh, saya melihat Allah pencipta alam semesta datang kepada Musa. Oh, saya melihat Allah pencipta alam semesta datang kepada Abraham. Oh, saya melihat Rasulullah Muhammad SAW bercakap-cakap dengan Allah. Itu tidak seperti itu. Pencipta alam semesta itu tidak mungkin bisa nuzul ke muka bumi ini. Ya, kenapa? Karena dia maha besar. Allah itu maha besar. Tidak ada yang bisa ya memuat Allah. Di dalam kitabnya Bani Israel sangat jelas diterangkan bahwa benarkah Allah akan turun ke bumi bergaul dengan manusia. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang meliputi seluruh langit pun tidak dapat memuat Allah. Apalagi rumah ini. Apalagi tubuhnya Yesus yang kecil gitu. Gak mungkin. Jadi kamu itu harus belajar ya. Allah pencipta alam semesta itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi bagaimana mungkin kamu mau melihat Allah datang bercakap-cakap kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yesus berkata, ya, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pikirkan itu. Kapan Allah datang kepada Yesus? Siapa yang melihat Allah datang ke Yesus? Ada. Dengan statementmu ini sama artinya kamu telah menyangkal Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Perlu kamu ketahui, baca kitab suci Nabi Musa Taurat, sejak zaman Abraham sampai Musa itu Allahnya selalu berbicara langsung atau berfirman langsung kepada semua pada para nabi Allah saat itu. Bagaimana mungkin saudara menyangkal bahwa Allah tidak pernah menunjukkan dirinya siapa dan tidak pernah berbicara kepada para nabinya? Allah pada masa Abraham, pada masa Musa, Allah itu tidak datang dalam wujudnya. Allah hanya datang dalam kebesarannya. Apa kebesarannya Allah? Apa kemuliaannya Allah? Allah mengutus para malaikatnya sebagai wakil untuk menyampaikan tentang Allah kepada para nabi. Baca Keluaran 33 nomor 20. Allah berfirman, Allah loh yang berfirman, pencipta alam semesta loh yang berkata, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi bagaimana mungkin kemudian kamu mau mengingkari dalil ini? Padahal dalil ini adalah dalil yang kalian ambil dari kitabnya Bani Israel. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Tidak ada orang yang sanggup memandang wajahku dan dia bisa hidup. Jadi setiap orang yang memandang wajah Allah pasti mati. Sesuai dengan Keluaran 33 nomor 20. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kamu belajar lagi di situ. Artinya Abraham tidak pernah melihat Allah. Yang dia lihat itu malaikat Allah. Demikian juga Musa. Makanya kalau Anda itu punya ilmu ya, akal Anda itu bisa berfungsi. Anda baca Keluaran 33, nomor 20, nomor 21, nomor 22, nomor 23. Bagaimana kemudian ketika Allah itu datang kemuliaannya kepada Nabi Musa. Musa minta untuk dapat melihat Allah.
Tapi Allah mengatakan, engkau tidak dapat memandang wajahku, wahai Musa, sebab tidak ada orang yang dapat memandang wajahku bisa hidup. Dalil loh itu, dalil. Jadi Kristen itu memang pagan, karena Tuhannya ya seperti yang Kristen imani hari ini. Tuhannya dilahirkan manusia, diceboin, dimandiin, disuapin, ditetein, kemudian dibunuh, ditonjok, diludahin. Itu Tuhan kamu itu. Itu Tuhan pagan. Jangan kau samakan kami Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya Bani Ismail. Pahami itu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub serta Allah Musa selalu menunjukkan eksistensinya bahwa dirinya maha ada, dirinya maha hadir. Nah, setiap kali ketika Allah berfirman, itu pasti Allah langsung berfirman kepada para nabi Allah saat itu. Masalahnya hanya satu yang mengakui dirinya sebagai nabi, tetapi tidak pernah mendengar suara Allahnya. Tidak pernah Allah tersebut menunjukkan eksistensinya. Lah, yang inilah yang lucu ya terhadap umat pagan ini. Anda selalu memisahkan antara sembahan umat Islam dengan sembahan Bani Israel. Di situ lucunya kalian sebagai umat pagan. Kami Bani Ismail, Bani Ishak, itu menyadari bahwa sembahan kami itu sama. Al-Quran menerangkan yang datang kepada Abraham, yang datang kepada Musa, yang datang kepada Isa, itulah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, ketika Allah datang kepada Musa dan ketika Allah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, memiliki cara dan metode yang berbeda, meskipun ada kesamaan. Ketika Allah menerangkan kepada Musa, Wayomer lo tukallir at et fanai ki loyir ani adam wahai. Tidak ada manusia yang dapat melihat aku bisa hidup. Tidak ada. Jadi yang datang kepada Musa bukan Allah dalam wujudnya. Yang datang itu adalah kemuliaannya, kebesarannya, utusannya yang datang menyampaikan wahyu kepada Musa. Itu yang perlu kamu pahami. Metode ini Allah gunakan kepada Abraham, kepada Musa. Kenapa? Karena proses itu adalah proses penjajakan di mana Allah ingin manusia mengetahui bahwa dirinya itu ada. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, manusia semua sudah pada tahu bahwa ada pencipta alam semesta di luar daripada sembahan-sembahan para umat pagan. Dewa-dewa yang mereka sembah itu bukanlah pencipta alam semesta. Maka Allah kemudian datang menyatakan diri kepada para nabi agar orang-orang penganut pagan itu sadar bahwa Tuhan yang benar itu yang datang kepada Musa, yang datang kepada Abraham, yang datang kepada Isa. Itulah Tuhan yang benar. Lalu kemudian Tuhan yang benar itu datang lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah menampakkan diri kepadanya melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menjadi bukti nyata bahwa Allah itu ada. Dialah malaikat Jibril yang menyatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu perlu kamu pahami. Demikian juga ketika Yesus didatangi oleh malaikat, Zakaria didatangi oleh malaikat, Elia didatangi oleh malaikat, Yakub didatangi oleh malaikat, Abraham didatangi oleh malaikat. Itu bukti Allah menyatakan diri kepada mereka melalui perantaraan malaikat. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi tidak ada itu Tuhan dilahirkan, ya, dicabik-cabik mukanya, diludahin mukanya, nggak ada itu. Itu ajaran pagan itu. Silakan saja percuma tunjukkan dalil Al-Quranmu bahwa Allahmu pernah menunjukkan eksistensinya, bahwa dia adalah maha ada, maha hadir. Kapan Allah yang kamu sembah itu berfirman langsung kepada Muhammad? Jangan kamu mengalihkan kebenaran, menyesatkan kebenaran dengan mengatakan bahwa Abraham, Ishak, Yakub, Musa
tidak pernah mendengar suara Allahnya langsung. Kamu salah besar kamu. Nampak penyesatan yang ada di pikiranmu kepada umat manusia. Begitu ya, Bro Juma ya. Yang saya katakan kepada Anda bahwa Allah itu tidak pernah nuzul langsung menyatakan diri ya dalam wujud aslinya kepada para nabi, termasuk kepada Musa. Tapi Allah berfirman langsung kepada para nabi, iya. Tapi untuk memperlihatkan wajahnya itu tidak. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum. Nah, di situ Allah menerangkan bahwa rasul-rasul yang Allah kirim itu dilebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berfirman langsung kepadanya. Memang itu ada nyata. Jadi hanya ada dua nabi yang mana Allah itu berfirman langsung. Nabi Musa alaihissalam dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus tidak pernah bercakap langsung dengan Allah. Itu yang Anda harus pahami. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Jadi Musa ingin melihat Allah. Tapi Allah tidak mau memperlihatkan dirinya. Kenapa? Allah menerangkan kamu tidak akan mampu untuk melihat wajahku. Kamu tidak akan sanggup melihatku. Namun Allah menunjukkan, lihatlah gunung itu. Nah, kemudian ayat Al-Quran menerangkan, Qala ya Musa inistafaituka 'alan nas birisalati wa bikalam. Ya, fakhuzma ataituka wa kum minasyakirin. Nah, Allah kemudian berfirman kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih memberikan kelebihan terhadap engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan juga firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah ketika dimintai oleh Musa, ketika Musa bermunajat, minta kepada Allah, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu agar aku dapat melihat engkau. Apa kata Allah? Engkau tidak sanggup melihatku. Nah, itu berkesesuaian dengan apa yang ada di kitabnya Bani Israel di Keluaran 33 nomor 20 itu. Jadi kamu harus paham ya. Nah, terkait Rasulullah Muhammad SAW itu bercakap dengan Allah, itu bisa kamu lihat di dalam percakapan Allah dengan Rasulullah di dalam hadits qudsi. Ya, firman Allah yang tidak dibukukan di dalam Al-Quran. Itu diterangkan bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersoal jawab dengan Allah tentang iman, tentang cara tentang sifat suhud dan seterusnya. Itu yang perlu kamu paham. Jadi Tuhan pencipta alam semesta itu tidak pernah nusul ke muka bumi, kemudian diobok-obok, ditampar, dibunuh, dilahirkan dan seterusnya. Itu hanya Tuhan pagan yang kayak begitu tuh. Bro Juma, konteks materi yang kita angkat diskusi siang ini adalah dalam konteks Allah berfirman langsung kepada para nabi Allah. Nah, bagaimana mungkin seorang manusia yang kamu katakan nabi, tetapi dia tidak mengenal Allahnya? Dalam arti Allahnya tidak pernah menunjukkan eksistensi dirinya bahwa dirinya adalah Allah. Tidak pernah Allah nabimu itu berbicara langsung atau berfirman langsung kepada nabimu. Sementara semua para nabi Allah paling tidak sekali pasti ada. Allah menunjukkan eksistensi dirinya kepada para nabinya. Nabimu doang yang tidak pernah mendengar suara Allahnya. Lantas bagaimana mungkin nabimu bisa menunjukkan karya Allahnya kepada dirinya? Begitu bro. Jadi begini kawan, Anda itu tidak memahami bahwa sembahan kami itu telah menyatakan diri kepada para nabi, termasuk kepada Musa. Ya, termasuk kepada Musa. Ketika kemudian Musa minta kepada Allah agar Allah menyatakan diri, menampakkan diri kepada Musa, Allah menolaknya. Musa minta supaya melihat Allah. Qala rabbi arini anzur ilaika. Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu
kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah kemudian mengatakan, qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Itu nyata. Siapa yang menyatakan diri kepada Musa? Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Musa, siapa Musa? Dia adalah nabi yang kami imani, utusan Allah kepada Bani Israel. Jadi kamu tidak bisa memisah-misahkan itu. Kami beriman kepada para nabi. Tuhan yang disembah oleh para nabi itulah Tuhan kami. Jadi kamu tidak punya hak untuk memisahkan itu. Ya, kalau kamu ingin menyatakan Tuhan kami harus datang seperti datangnya Tuhan kami kepada Musa, bahkan di Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih hebat daripada Musa. Karena kenapa? Rasulullah Muhammad SAW yang diundang datang, ya, untuk berjumpa dengan Allah. Tamu agungnya Allah itulah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang dipanggil. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi itu sangat luar biasa gitu loh. Nah, bagaimana dengan Tuhanmu? Tuhanmu diludahin, Tuhanmu ditampar, dibunuh bahkan. Jauh berbanding terbalik dengan Tuhan yang benar. Jadi kamu harus berpikir itu, ya. Tuhan yang benar itu tidak pernah nuzul menjadi makhluk. Kalaupun ending yang paling tinggi sekalipun, hanya Allah menyatakan diri kepada Musa, kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan pembatasan tabir. Itu yang perlu kamu pahami. Oke, karena si profesional tadi ya, teman Kristen tadi itu udah kabur, maka saya cari serigalanya di grup sebelah. Makasih. Oh, grup ini artinya kadrung ya. Oh, saya nggak tahu. Saya juga diundang sini. Dijadikan admin juga saya nggak tahu. Kalau Anda mengatakan grup kadrun, berarti grup Kristen dong. Kan kadrun itu kafir dungu. Gimana tuh? Play, sampai kapan otakmu akan bersih waras kalau tiap hari nipu terus? Play. Yang tidak waras itu yang nyembah manusia. Yang nipu itu manusia dikira Tuhan, diajarkan ke orang bahwa itulah Tuhan. Itu yang nipu. Masa nggak ngerti sih? Wah, kadrung itu kan kadal gurung. Itu orang-orang Arab itu udah. Kalau orang katakan kadrung ya itu Islam. Mana ada orang Kristen dipanggil kadrung. Kalau yang ada itu oteng. Kalau orang Kristen itu dipanggil uten. Kalau kadrung ya Islam. Nggak usah balik-balik fakta lah. Play. Yang buat grup ini kamu adminnya. Terus kamu nipu lagi, play. Tuhanmu itu kan matinya di gurun. Terus Rasulmu itu kan juga dipenjara di gurun. Lalu kemudian Rasulmu itu, Paulus pendiri Kristen itu kan juga ketemu dengan Tuhanmu di gurun. Jadi ya cocoklah kadrun, kafir dungu, ya. Kafir yang ada di gurun yang pertama kali menemukan agamanya kan gitu. Lagian Antioquia tadinya juga kan gurun, tempat Kristen awal mula didirikan di sana. Jadi kadrun itu ya cocoknya untuk kalian, kafir dungu. Play, lebih bagus nyembah manusia daripada lembah batu hitam, play. Manusia kalau disembah mungkin masih ada wajah, masih bisa lah. Ini batu kok disembah, batu hitam lagi pula. Kenapa bukan lubang pantat aja disembah? Nah, apalagi kalau Anda mengatakan umat Islam nyembah batu. Sementara Tuhanmu berupa manusia itu punya 2 batu. Gimana toh? Waduh, gimana sih nggak sadar-sadar ini si kadrun? Play, buat namanya kadrungnya Islam toh. Coba kau tanya semua orang yang kadrungnya identik dengan Islam. Kau usah lah bawa-bawa katanya mati di gurun lah, tinggal di gurun lah. Itu persoalan lain bro. Yang jelas kadrung itu Muslim bro, Islam bro. Orang semua tahu kok. Oh enggak dong. Enggak dong, karena yang mendapatkan titel ya dan juga membuat titel sendiri untuk menamai dirinya hewan itu kan kalian. Jadi kadrun, domba, serigala, ya itu level-level kalian. Gitu loh ya. Kalau kami mana ada disebut kadal.
Kalau kadal itu kan kafir dangkal, maksudnya kafir yang otaknya dangkal gitu loh, lemot. Iya, makanya tadi saya bilang nyembah manusia masih mending daripada nyembah batu hitam yang benda mati. Itu play. Nah, kami tidak ada nyembah batu hitam. Disitulah makanya kamu pantas disebut kadron. Karena kafir dungu. Oh ya, umat Islam itu nyembah manusia Yesus aja kagak, apalagi nyembah batu. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalian yang nyembah Yesus itu kan Yesus punya batu. Kadrun, kadrun. Ayo dialog-dialog yang baik aja dulu ya. Kamu nggak usah bawa-bawa tipikal kadrun yang sesungguhnya ke sini. Kamu kan penghujat di Facebook kan? Nah, sudah kita dialog yang baik-baik aja yuk. Ayo, bahas apa kek ya yang bisa kamu tercerahkan gitu loh. Kalau soal nama-nama itu wajar, bisa aja kalian mengatakan kami domba, silahkan aja. Tapi kadrungnya ya Islam, nggak usah putar-putar balik fakta lah, play. Gurunda Zuma, kenapa saya jadi begini, bro? Gurunda kadrung itu Islam, bro. Ya itu maumu. Kamu ngatain Islam itu kadrun, itu maumu. Tapi ternyata itu baliknya ke kamu. Karena yang dungu dan kafir itu kamu. Play, gak usah bohong, play. Nyembah batu hitam, ngadapnya ke sana. Di batu hitam itu, play. Iya, secara fisik yang kita lihat kan gitu, bro. Jadi nggak usah kata tidak. Kadrungnya Islam lah. Nah, kamu kan kalau nyembah Yesus juga menghadap ke tembok. Jadi kau nyembah tembok juga gitu maksudnya. Mau tersesat atau bagaimana itu urusannya. Kan saya bilang kadrungnya Islam. Udah selesai kok. Repot amat. Kadrun itu kan singkatan dari kafir dungu. Yang kafir kamu, yang dungu kamu. Kan gitu. Kamu katakan kadal gurun, nggak salah lagi. Kalau kadal gurun itu kan kafir dangkal yang ada di gurun. Nah siapa itu? Yang terbang ke tanah, kemudian mendirikan sekte, kemudian menciptakan Tuhan yang mati di gurun. Itu siapa? Play, gak usah bohong lah. Mana kami ada menghadap tembok. Waduh, parah ini Gurunda Zuma ini. Katanya Gurunda. Kok nyembah ini batu hitam. Mana ada orang Kristen menyembah tembok. Waduh, parah ini. Lah, di gereja kamu ibadah itu menghadap ke plafon, ke lantai, atau ke tembok? Kamu menuduh kami menyembah batu hitam karena kami menghadap ke batu kan? Dalam ibadah. Nah, kamu menghadap kemana kalau di gereja? Ayo, menghadap kemana? Ayo, menghadap ke tembok lah. Nggak mungkin lah kamu baring di dalam gerejamu. Pasti menghadap ke tembok, bukan menghadap ke plafon. Jadi kamu boleh dikatakan menyembah tembok juga berarti ya? Play, itu menurut kamu. Tapi namanya kadrung itu udah ditahu secara umum. Itu umat Islam, bro. Kamu nggak usah balik-balikan fakta, nggak usah balik-balikan yang sudah ada. Coba kalau pendeta kau panggil kadrung, kan nggak nyambung. Kalau kau panggil Oten sama mereka atau domba tersesat ya bisa aja. Kalau kadrung ya Islam. Kau mau tawar seberapa pun orang sudah kenal kalau kadrung itu Islam. Kau mau putar bagaimana, mau kadal gurung, apapun itu ya Islam ya kadrung. Oh, nyambung banget kalau kadrun itu dipanggil ke kalian. Nyambung. Apanya yang tidak nyambung coba? Kadrun, kafir dungu. Kamu larikan kadal gurun. Icuk lebih nyambung lagi. Kadal, kafir dangkal. Gurun apalagi di gurun? Ayo, siapa yang Tuhannya dicetak di gurun? Ayo, siapa yang rasulnya dicetak di gurun? Siapakah engkau Tuhan? Rebah ke tanah dia. Di gurun dia lagi rebah tuh. Pada saat dia menuju ke Damsik. Ayo. Baru sadar kan? Kalau yang kadrun itu kalian. Play, itu kan sebuah bangunan, otomatis kan ada temboknya.
Tetapi kalau kami beribadah di tempat yang tidak ada gedungnya, ya enggak menghadap kemanapun bisa. Kalau Muslim, kadrung itu harus menghadap ke Mekah, harus menghadap ke Batu Hitam. Beda dengan kami, mau hadap ke atas, mau hadap ke bawah, mau barin, mau di dalam apapun bentuknya, mau menghadap kiri atau kanan, tanpa ada tembok di dalam rumah atau dimanapun bisa jadi. Kalau kamu Muslim atau kadrung, kalau sholat tanpa menghadap ke Batu Hitam, namanya kafir. Oh, kalau itu masalahnya, seluruh nabi memang menghadap ke sebuah arah pada saat beribadah. Ada yang disebut mesbah, ada yang disebut betel, ada yang disebut tugu. Memang kami ajaran para nabi memang harus menghadap ke satu titik. Ngerti? Ya, memang nggak sama lah. Nah, kalau yang hanya dikatakan menghadap, lah kamu juga menghadap dalam beribadah, menghadap ke tembok juga kan? Nah, kalau menghadap, kamu katakan menyembah, maka kamu menghadap ke tembok, menghadap ke tembok, berarti kamu menyembah tembok dong. Dasar kadrun. Play. Kayaknya kamu ini perlu belajar lagi. Ya udah saya katakan tadi, itu sudah secara umum Islam itu dikenal istilah kadrung, kadal gurun. Karena suka mengkadali orang. Jadi, Muslim itu sudah identik dengan namanya kadrun. Jadi kau mau bilang itu kadal gurung ke kami, apa itu tidak masuk akal, bro. Kadrunnya Islam. Mana ada pendeta dipanggil kadrun? Apapun alasan kamu, ya kadrunnya Islam, bro. Ya, yang suka mengkadali itu kan kalian. Yesus manusia dibilang Tuhan. Itu Paulus dibilang rasul. Allah dibilang roh. Yang kadal itu kalian. Ngaku sebagai pengikut Yesus. Padahal penyembah Yesus. Yang kadal itu kalian. Kamu suka mengkadalin orang dengan cuma Indomie yang ajak orang nyembah kepada manusia. Ya, terjemahan dibilang Injil dan seterusnya. Yang kadal itu kalian. Yang kalian sembah roh bertanduk 7 bermata 7, kalian sebut itu pencipta alam semesta. Yesus manusia murni, kalian sebut itu adalah Tuhan. Yang kadal itu kalian. Jadi kadrun itu kadal kafir turun-temurun atau kafir dungu turun-temurun. Itu kalian. Play. Kadrun kok teriak kadrun. Kami bukan kadrun, bro. Play. Umat Kristen itu tidak menyembah tembok. Kalau kamu mau mengatakan kami menyembah mayat menyembah bangke ya itu urusan kamu. Tapi perlu saya kasih tahu kamu bahwa di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada tertulis katanya menyembah tembok. Tapi kalau Islam atau kadrun itu udah jelas, mau tidak mau harus menghadap ke Batu Hitam. Nah, itu tidak bisa ditawar-menawar lagi. Makanya kalian tadi saya bilang kalian itu menyembah Batu Hitam. Nah, disinilah makanya kamu itu cocok disebut kadrun. Kafir dungu turun-temurun. Kenapa? Kamu mengatakan kami menyembah tembok. Karena kami menghadap ke batu maksudnya. Karena kami menghadap ke batu dalam beribadah. Lah, nabi-nabi juga semua menghadap ke batu. Bahkan Yakub mengambil batu, ya, diberdirikannya batu itu, kemudian dia menyembah Allah menghadap ke batu itu. Gimana sih? Jadi yang kadrun itu kamu. Kalau kamu katakan Islam itu kadrun, itu hanya sakit hatinya orang terhadap kami. Tapi yang kadrun yang sesungguhnya itu kamu. Kafir dungu turun-temurun. Saking dungunya, orang yang menghadap ke batu dianggapnya menyembah batu. Tanpa dia sadari setiap saat dia menghadap ke tembok dalam beribadah. Berarti apakah boleh saya katakan kamu menyembah tembok gitu? Nah, kemudian inti daripada tuduhanmu kami menyembah batu karena Hajar Aswad itu batu, lah Yesus juga punya batu. Ayo, yang mana yang kamu sembah? Batu kirinya atau batu kanannya? Kadrun. Kipli, nipu lagi kau ini, ngeles lagi, takia lagi. Yang saya katakan kamu itu nyembah Batu Hitam, bukan menyembah tembok. Kamu yang tadi menuduh saya menyembah tembok, sudah saya patahkan bahwa kami itu tidak tertulis di dalam menyembah tembok. Tidak ada sama sekali dalam kitab kami. Mau menghadap ke arah timur, barat, selatan, dari atas ke bawah, bawah ke atas, itu terserah kami. Tapi kalau umat kadrung atau Islam itu udah pasti harus menghadap ke Batu Hitam. Makanya dibilang menyembah
menyembah batu hitam. Nah itu makanya aku bilang, kalau hanya sekedar menghadap, kemudian kamu menuduh kami menyembah batu, berarti kamu juga menghadap ke tembok kan? Setiap ibadah pasti kamu menghadap ke tembok. Ya iya kan? Maka saya pun mengatakan bahwa kamu menyembah tembok. Nyembah tembok nih ya, si Kadrun. Play, itu kan sebuah bangunan, otomatis kan ada temboknya. Tetapi kalau kami beribadah di tempat yang tidak ada gedungnya, ya enggak menghadap kemanapun bisa. Kalau Muslim, kadrung itu harus menghadap ke Mekah, harus menghadap ke batu hitam. Beda dengan kami, mau hadap ke atas, mau hadap ke bawah, mau baring, mau di dalam apapun bentuknya, mau menghadap kiri atau kanan, tanpa ada tembok di dalam rumah atau dimanapun bisa jadi. Kalau kamu Muslim atau kadrung, kalau sholat tanpa menghadap ke batu hitam, namanya kafir. Oh, kalau itu masalahnya, seluruh nabi memang menghadap ke sebuah arah pada saat beribadah. Ada yang disebut mesbah, ada yang disebut betel, ada yang disebut tugu. Memang kami ajaran para nabi memang harus menghadap ke satu titik. Ngerti? Ya, memang nggak sama lah. Nah, kalau yang hanya dikatakan menghadap, lah kamu juga menghadap dalam beribadah, menghadap ke tembok juga kan? Nah, kalau menghadap, kamu katakan menyembah, maka kamu menghadap ke tembok, menghadap ke tembok, berarti kamu menyembah tembok dong. Dasar kadrun. Waduh, parah ini Kipli ini parah ini. Padahal dia sendiri kadrun mengatakan umat Kristen lagi yang jadi kadrun. Waduh, padahal kadrun udah ada sebelum Kipli lahir. Nah, kadrun itu kan kafir dungu turun-temurun, dan itu kamu. Teman-teman, grup ini dibuat sama Kipli, terus dia nyebut katanya ini grup Kristen. Terus dia mengklaim bahwa tidak mau berdebat karena padahal ini grup Kristen, padahal dia sendiri yang buat grup. Ialah adminnya, terus nuduh lagi bahwa ini adalah grup Kristen. Waduh, Kipli, berbohong itu yang profesional sedikit lah. Jangan dikata, jangan dikadalin sama orang gitu-gitulah. Aduh, keparah ini Kipli ini. Nah, coba lihat. Bagaimana kamu itu tidak cocok dengan kata kadrun? Memang saya admin di sini, tapi bukan saya pembuat grup ini. Lagi-lagi kamu tuduh saya yang buat. Karena menurutmu saya admin. Itu makanya yang cocok kadrun itu kamu. Kafir dungu turun-temurun. Play, kami itu tidak mau tidak selamanya menghadap ke tembok, bro. Bagaimana kalau kami berduanya melakukan misalnya di tempat terbuka? Apakah itu menghadap ke tembok? Waduh, Kipli, parah ini otak lu ini. Perlu belajar lagi, Play. Tidak semua orang beribadah itu di dalam gereja, di dalam gedung. Nanti itu kalau ada tembok baru dikatakan itu menghadap ke tembok. Kipli, kenapa kok bohong-bohong terus, Kipli? Aduh, Kipli ini. Kipli. Nah, kamu pikir kalau di dalam masjid itu ada batu gitu ya? Kamu pikir ketika kami beribadah di masjid, di situ ada batu? Iya sama ketika kamu menghadap ibadah di lapangan juga, memang tidak ada tembok di situ. Tapi ke depannya ada tembok di depannya. Kami juga seperti itu. Maka ketika kamu menuduh kami menyembah batu karena kami menghadap kepada batu, maka kamu pun menyembah apa yang ada di hadapanmu. Ketika kamu di lapangan, ada di situ pohon kelapa, ada pohon jambu, maka kamu menyembah pohon jambu. Ya, kalau misalnya kamu ibadah di lapangan, di depanmu itu ada tukang becak, maka kamu nyembah tukang becak. Ya toh? Nah, ketika lewat penjual es tontong, maka kamu nyembah es tontong. Karena kamu mengartikan menghadap itu ya menyembah. Yang saya takut itu kalau kau ibadah menghadap kloset. Kipli, aku mah bele-bele kok. Kipli, takut terlalu bohong, Kipli. Mana ada orang Kristen itu menghadap ke tembok? Itu kebetulan mungkin di dalam gereja itu ada tembok. Nah, bagaimana nih itu kalau orang Kristen itu beribadah atau melakukan misa di lapangan terbuka? Apa mau bilang? Tidak ada juga batu di dalam masjid. Kami hanya menghadap ke tembok, tidak ada batu di masjid. Nah, kalau kau katakan menghadap itu,
adalah menyembah kepada apa yang dihadapi itu, maka ketika kau itu sembahyang di lapangan, di situ ada toilet di rumahnya orang, kau menghadap ke situ beribadah, berarti kau menyembah toilet. Malasa kau kawan. Ipli, mabelle sih ko. Ay, mabelle sih sapo kue. Ipli. Maka mabelle ko na kadru gitu. Masalah mah kadru. Ya sungai kadrun, kafir turun temurun. Kafir kok gak? Kafir. Turun temurun kok gak? Iya, dari sejak nenek moyang kami menjadi budak Belanda penjajah, kami sudah kafir, berarti kamu kadrun. Nah, kalau kamu mengatakan, oh, iko itu menyembah batu, nasabah menghadap ke batu lah, iko magai. Aku ibadah ko, menghadap ke tega ko, menghadap ke tembok, aku mengkeda ko, deku, ko lalang gereja yang mengibadah, tapi kok kat lapangannya. Nah, di lapangan kamu menghadap kemana? Kau menghadap pohon kelapa, menghadap tukang becak yang lagi mangkal di situ. Artinya kau nyembah dia, karena kau menghadap ke situ. Kamu menghadap ke tiang listrik. Berarti kau nyembah tiang listrik. Awe dong pakasina Muhammad Rasulullah. Aga jek muanre. Play, mabelle sih koe, play. Oh, admin. Kamu yang admin, sekarang turun lagi katanya bukan. Ya, kamu lah yang buat grup ini, play. Nah, coba kita lihat ini. Siapa yang pembohong di sini? Siapa yang pak bale-baleang? Ya, saya tanya kamu. Yang cocok disebut kadrun itu kamu atau saya? Coba jawab. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawab. Biar kita lihat siapa yang kadrun. Asumsi lagi. Kita lebih bagus kita tentukan temanya, terus kita berdebat dengan bagus-bagus, lebih bagus daripada begini. Tadi itu saya langsung menanggapi karena kamu langsung menyerangku. Coba kalau kamu langsung membuat statement itu yang bisa kita diskusikan. Tadi kau langsung menyerang, tidak bisa kita juga terima begitu. Padahal yang buat ini grup ini kamu masuk ke saya, terus kamu bilang katanya bukan kamu yang admin. Waduh, mabale-bale si sapoku. Oh, di situ masuk langsung nyerang dengan menuduh kadrun. Makanya saya kasih sadar kok, kadrun itu kafir dungu, turun temurun, ya sekadrun. Ya, jadi sadar kok, sebagai orang Sulawesi harusnya kau punya malu. Masa orang Sulawesi nyembah manusia? Ya, ini ya sekadrun, dongo, baga, beleng-beleng. Manusia kok disembah. Lalu katakan kadrun kepada orang, yang kadrun itu kamu, kafir dongo. Gitu loh. Ya mohon maaf, ini hanya sekedar terapi buat kamu, supaya kamu itu sadar. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, coba berapa coba? Supaya dilihat siapa yang baga-baga, siapa yang dongok-dongok di sini. Silakan. Masalah cocok atau tidak cocoknya itu pilih, itu urusan belakang. Tetapi mau bagaimanapun itu kadrun itu sudah melekat dengan namanya umat Islam. Begitu pilih. Nah bilang itu Nabi, nanti kita dipanggil itu kadrun. Ya, itu deritamu. Kalau kau bilang kadrun itu melekat pada umat Islam, deritamu. Kami tidak pernah merasa. Nah sekarang saatnya kau merasa. Kadrun itu kafir dungu, turun temurun itu kamu. Sedih tambah sedih tambah sedih tambah sedih siaga. Ayo. Supaya muite alemu. Makedaiku itu tahu baga-bagana bagai. Si baga-bagana asu lebih bagana iko. Sedih tambah sedih tambah sedih tambah sedih siaga. Halo. Jawab gari witaye. Ayo. Kita lihat siapa yang beleng-beleng. Sedih tambah sedih, tolu. Kenapa bisa jadi 3, Pri? Karena otakmu memang tidak sampai. Berarti telu puamu. Nah, kalau 1 tambah 1 tambah 1 kamu bilang 3, berarti itulah kadrunnya. Menyembah 3 Tuhan. Sadar noga? Loka joka manre olot, Pri. Sada. Malubu kah? Nah kan, kabur kan si kadrun?
Malupu ikda sabanisten ya Lina. Oh ternyata betul. Bang Suma itu ternyata betul. Saya memang kadrun. Lapar dia langsung. Nah begini kawan ya. Anda kan di Sulawesi nih. Anda kan di Makassar. Gimana kalau kita ketemu? Kita live kan, kita dialog. Silakan Anda pilih tema. Anda mau bahas apapun, saya ladenin. Gimana? Kan sama-sama kita kan, satu kota kita kan. Nah ini kesempatan saya nih. Kita live kan, disiarkan oleh channel-channel besar, supaya kita tahu, apakah kadrun itu Anda atau Anda. Malupu ka, mandre kayolo, maka madebati kile. Pamalupu ki no, koli deren. Kabur lagi, siapa yang kabur, Pri? Ternyata ada juga orang Bugis Kristen ya, baru saya tahu hari ini ya. Yang kemarin itu kan saya taunya ada dari apa tuh daerah apa nih di atas ini yang Denguceng. Oh ternyata masih ada juga orang Bugis Kristen, barusan saya dengar. Dan alhamdulillah kebetulan Anda di kota saya. Gimana, kapan mau jumpa? Kita bahas siapa yang kadrun. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Akhirnya kamu sadar bahwa kau menyembah Tuhan 3. Itu artinya ya, supaya kamu tidak kadrun, kamu harus akui bahwa kami itu penyembah ajaran paganisme, menyembah banyak Tuhan. Tiga-tiganya lagi. Bapak Tuhan, Anak Tuhan, Roh juga Tuhan. Dan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Asik. Jadi gimana? Ya, cepok. Pana pinal siruntuk. Kita debat offline. Saya siapkan tempat. Gimana? Siap enggak? Kipli, kau dengar baik-baik dulu itu yang kamu bilang itu 1 tambah 1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1 ya sama dengan 3 toh. Waduh Kipli, parah kau ini Kipli. Iya memang. Bapak itu 1. Yesus juga 1. Roh bertanduk 7 bermata 7 juga 1. Nah itu Tuhan kamu semua. Berarti Tuhanmu ada 3. Nah siapa yang kadrun sekarang? Hai. Oh itu Pak Ustadz, itu orang miskin berarti nih ya, orang Bugis yang miskin, makanya dia dikasih Indomie 1 bungkus beras 1 kilo, mau dia murtad. Iya itu satu indikasi jelas. Atau paling tidak dia pernah menjadi tenaga kerja di sini daerah saya. Ya. Karena kalau di tempat kami itu orang Bugis yang dimurtadkan itu malu untuk membawa identitas mereka. Karena secara turun-temurun Bugis itu adalah keluarga ulama, ya, keluarga mubalik. Andre Guruta itu rata-rata dari Bugis. Jadi kalau misalnya ada kadrun yang Bugis itu langkah sekali. Baru hari ini saya tahu kalau ada Bugis yang kadrun. Tapi saya yakin orang ini mungkin pernah lama di Sulawesi gitu. Mungkin pernah jadi tukang becak kali di sini atau apa gitu ya. Akhirnya dia bisa bahasa Bugis. Sama si Chris yang kumis kuning itu, dia kan juga bisa bahasa Makassar, bisa bahasa Bugis juga karena dia pernah jadi tenaga kerja di sini, jadi buruh. Jadi saya sanksi kalau dia itu Bugis asli. Makanya saya bilang, ayo kita ketemu offline, kita dialog. Saya yang siapkan tempat, saya yang fasilitasi dia. Kalau dia dari daerah, saya transferkan biaya untuk datang ke Makassar, kita dialog. Supaya bisa sadar bahwa julukan kadrun itu tidak cocok untuk umat Islam. Yang kadrun itu mereka yang turun-temurun menjadi kafir. Kan gitu ya. Jadi ya ini adalah tanda-tanda baik. Karena ternyata muncul ada orang yang bisa bahasa Bugis, di sisi lain dia penganut pagan. Banyak itu orang Bugis Kristen itu, ada itu berapa puluh banyak orang itu, banyak yang Kristen itu. Saya bukan ke orang Bugis, cuma lama tinggal di sana, bergaul sama orang Bugis yang Kristen. Jadi saya tahu persis, saya tahu bahasanya. Cuma karena sudah lama, jadi tidak terlalu pahami itu bahasanya ya. Karena saya terakhir bergaul sama mereka itu di sekitar tahun 2005. Nah,
Saya sebenarnya penutur bahasa Portugis, cuma karena saya lama di Indonesia, terus saya bergaul dengan orang Bugis di Sulawesi lah. Tapi lebih bergaul ke orang Bugis, tapi saya bergaul ke juga sama orang Bugis itu yang Islam, itu di daerah Taka, itu di daerah Sopeng, itu dekat Pacongkan, dekat pasar Pacongkan. Jadi jangan kau bilang itu kalau yang Islam itu orang Bugis itu yang Islam, ada mereka yang sembunyi-sembunyi itu makan daging babi itu, karena saya bergaul sama mereka saya tahu. Kamu sudah sebut titik lokasi. Nah, di situ memang tempatnya misionaris. Tempat itu yang kamu sebutkan itu tempat misionaris mencari orang-orang miskin yang susah makan, kemudian mereka murtadkan dengan Indomie. Nah, orang-orang yang ada di sana mana berani dia berdebat dengan orang Islam? Tak berani dia. Kenapa? Karena mereka itu menjadi seperti Anda itu karena memang urusan perut. Memang kan urusan perut. Tapi kalau dibilang karena dia memahami agamamu sampai dia murtad, saya bisa jadi jaminan itu tidak akan ada. Kamu tidak akan menemukan satu orang dari kota yang kamu sebutkan tadi tampil menjadi debaters, mewakili Kristen. Tidak akan mungkin sampai 7 turunan, saya jamin itu. Kenapa? Orang Bugis itu paham Islam. Mereka adalah keturunan para wali. Orang Bugis itu. Orang Bugis itu, ya, mereka yang mengajarkan Islam pertama kali di Sulawesi. Itu yang perlu kamu pahami. Bugis Makassar itu terkenal dengan religiusnya mereka. Jadi kalau ada yang murtad kemudian pasti faktor perut. Saya yakinkan itu. Apalagi Anda sebutkan itu tadi, saya hafal betul mereka di sana. Saya tahu. Nah, jadi kalau Anda sudah mengaku, nah makanya wajar. Makanya saya heran loh, kok ada orang Bugis bisa-bisanya jadi Kristen lalu kemudian tampil menjadi debaters penghujat seperti ini. Tidak mungkin itu, mustahil. Mustahil. Saya bisa jaminkan itu. Yang nggak ada itu orang Bugis seperti tipikalnya kayak Anda, nggak ada. Makanya Anda sudah menjawab, Anda orang dari luar pelancong masuk di sini sebagai tenaga kerja, ya wajar lah. Ya, tapi harusnya tadi Anda tidak menggunakan bahasa daerah supaya Anda tidak mempermalukan daerah lain gitu ya. Nah, mudah-mudahan Anda itu bisa menyadari bahwa ternyata kadrun itu adalah Anda, ya, kafir turun-temurun. Iya, Kipli, mungkin memang betul. Mungkin saya pernah jadi tukang beca atau apa, ya menurut kamu begitu. Tapi itu tidak penting untuk kita bahas. Ya saya bahas di sini itu, Kipli, karena kamu menambah bahwa tidak ada itu orang Bugis, Kristen Bugis itu memurtakan orang Bugis itu tidak ada itu, Kipli. Saya itu lama bergaul sama mereka, saya tahu persis itu, Kipli. Saya tahu persis watak-wataknya mereka itu bagaimanapun saya tahu. Terus saya cuma bukan bergaul dengan orang-orang Indonesia yang notabene-nya Bugis. Saya juga bergaul dengan orang Makassar, orang Palu, orang Medan, orang Batak, orang Jawa. Itu saya sudah bergaul semua sama mereka. Ya, Play. Karena dulu saya berada di sebuah perusahaan, memang yang memang kontraknya di setiap daerah-daerah. Misalkan di sana 1 tahun, di sana lagi 2 tahun, di sini lagi 3 tahun. Jadi kesempatan-kesempatan di perusahaan itu saya manfaatkan untuk bergaul dengan orang-orang lokal. Jadi saya tahu betul budaya mereka, kan begitu. Kok cepat sekali kau mengambil kesimpulan katanya tukang beca atau apa segala macam. Waduh, parah kau, Play. Itu kan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Mungkin tukang beca, mungkin tukang sapu jalan, mungkin juga direktur. Kan gitu. Yang terpenting kemudian tidak akan mungkin ada seorang Bugis yang tampil untuk menyerang Islam. Apalagi menyebut Islam dengan sebutan kadrun. Kenapa? Orang Bugis itu orang yang menjunjung tinggi adat istiadatnya. Ya, orang yang benar-benar memegang teguh apa yang menjadi kemudian amanah atau petua-petua nenek moyang mereka. Itu orang Bugis. Mereka sudah menerima etika akhlak dari leluhur mereka. Jadi tidak mungkin, meskipun mereka murtad, tidak mungkin mereka menyerang Islam. Orang Bugis loh itu. Ya, tidak mungkin. Murtad sekalipun mereka tidak akan mungkin menyerang Islam. Kenapa? Mereka tahu bagaimana kemudian sejarah Islam itu disebarkan di Sulawesi. Mereka tahu bagaimana tipikal nenek moyang mereka. Jadi ketika Anda menyebutkan sebuah kota, nah itu udah ketahuan itu. Memang kami tahu di daerah yang Anda sebutkan itu sarangnya misionaris.
Ya, bahkan di sana sudah mendirikan gereja. Tapi sehebat-hebatnya orang Bugis yang sudah murtad di sana, tidak mungkin mereka itu tampil menyerang Islam. Tidak mungkin. Kenapa? Karena selama mereka menjadi Muslim, Islam, waktu dulu mereka masih Islam, mereka merasakan betapa indahnya persaudaraan dalam Islam itu. Nah, mereka murtad karena Indomie. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, jadi saya pikir Anda itu orang sini. Atau mungkin Anda juga orang sini, tapi Anda takut untuk bertemu dengan saya. Karena saya senang kalau misalnya ada di Sulawesi ini, yang kemudian mau berdialog langsung dengan kita, ya ayo mari kita dialog. Offline, di live kan gitu ya. Supaya bangsa ini tercerahkan gitu loh. Bisa tahu mana yang kadrun, iya kan gitu. Ya, makanya saya tadi heran, loh kok ada Bugis ya berani ya mengatain kadrun kepada umat Islam. Ternyata Anda bukan orang Bugis rupanya. Itu orang-orang di Cita Sopeng yang dipacongkan di desa Takai itu notabene Kristen itu minoritas di sana itu apa konsekuensinya itu kalau mereka berani untuk berdebat, mau menantang-nantang orang Islam berdebat, konsekuensinya pasti dibunuh atau diusir. Nah, bukan masalah berani atau tidak beraninya itu Kipli, tetapi orang sebagai manusia itu mempertimbangkan. Lebih bagusnya mungkin mereka berpikir bahwa kita beragama dengan damai saja. Terus yang tadi kamu bilang katanya dimurtadkan dengan Indomie, dengan apa itu terlalu murah, itu fitnahanmu itu Pli. Cobalah belajar untuk yang lebih bagus lagi lah Pli. Maaf mungkin tadi itu ada lelucon beberapa itu karena memang penyerangan kamu pertama. Tetapi sudahlah kita lupakan itu Pli. Ya. Kalau mau betul berdiskusi dengan bagus, okelah kita bisa berdiskusi dengan bagus, tetapi dengan data dan fakta yang valid. Kita tidak bisa mengambil asumsi. Cuma kalau saya menimbang-nimbang kembali, pemahamanmu tentang kekristenan itu masih sangat dangkal, Pli. Lebih bagus kamu memahami agamamu. Itu saja lebih bagus. Aduh, kamu ini juga kemungkinan adalah murtadin. Dan kamu murtad karena Indomie. Kan satu-satunya agama yang disebarkan dengan cara memurtadkan pakai Indomie kan agamamu. Gimana sih? Jadi kamu nggak bisa untuk mengatakan bahwa itu salah. Itu fakta. Dan kalau mereka tidak mau mengaku murtad karena takut dibunuh, itu fitnah. Buktinya mereka mendirikan gereja di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah mayoritas orang Bugis, mereka mendirikan gereja aman sentosa, tidak ada gangguan. Lakum dinukum waliyadin. Itu yang perlu kamu paham. Ya, cuman tadi kamu tiba-tiba masuk membabi buta ngatain kita orang kadrun. Sementara yang kadrun itu kamu. Kalau kamu mau berdialog dengan saya, ayo silakan. Mau tema apapun silakan Anda pilih, gitu ya. Kamu gak usah ngajarin saya belajar Islam, gak perlu. Ya, kamu yang harus belajar agamamu. Kamu tadi sudah mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, selangkah kamu menuju waras. Tinggal bagaimana kamu mendalami materi yang saya akan debatkan ke kamu. Jika kamu mau. Tapi kan tadi kamu tiba-tiba lapar. Pilih, saya sudah mengatakan seperti ayat yang sudah saya kutip, bahwa ada dua kesimpulannya di situ. Kamu berkata seperti itu karena kamu mengatakan bahwa Yesus adalah manusia. Iya, betul, dia adalah manusia. Tetapi bagaimana dengan firman-firman Tuhan yang mengatakan bahwa menunjukkan keilahian Yesus itu sendiri. Maka saya sudah bilang tadi, play. Untuk berdebat TikTok begini, itu kita tidak ada persiapan. Tujuan maksud saya itu bukan berarti harus mempersiapkan, tidak. Bukan karena takut atau bagaimana, tetapi kita harus fokus kepada tema kita. Sekarang, kita main begini, kita tidak punya tema, ya, otomatis kita tidak punya tujuan. Yang diantisipasi sama saya itu nanti kitanya jadi debat kusir. Jadi saya sarankan sama kamu, oke, kamu tentukan temanya, nanti dipertimbangkan apakah tema itu cocok atau tidak. Kita debat, kan begitu. Kalau debat model begini itu ya, itu namanya nanti debat kusir kan jadinya nanti. Nah, inilah yang saya katakan, ya. Orang Kristen ketika dihadapkan dengan ajaran Yesus, pasti orang Kristen itu nyunsep. Pasti nyunsep. Kenapa? Karena mereka masih menggunakan akal, tetapi ketika kita coba menjabarkan ajaran Yesus, mereka akan menemukan ajaran mereka, iman mereka, agama mereka ternyata
sesuai fakta bertentangan dengan ajaran Yesus. Ini yang harus disadari oleh kalian. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia adalah utusan Allah. Siapa Yesus menurut Kristen? Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, sekarang yang mau menjadi patokan kebenaran itu Kristen apa Yesus? Tentu Yesus, karena Yesuslah jalan, Yesuslah keselamatan, Yesuslah hidup. Kalau ada kata, siapa yang percaya bahwa akulah dia, dia siapa? Yesus sedang menerangkan dia ini apa? Dia pencipta alam semesta atau dia yang menyembuhkan orang yang sakit pada saat itu? Ketika orang Farisi bertanya, siapa yang menyembuhkan orang lumpuh ini? Yesus menjawab, akulah dia. Akulah dia itu siapa? Akulah dia yang menyembuhkan orang itu. Ego emi. Bukan akulah dia pencipta alam semesta. Karena orang Yahudi pada masa Yesus tidak tanya jawab kepada Yesus mengenai siapa pencipta alam semesta. Ini berbicara mengenai Yesus itu anak zina atau bukan. Ini berbicara mengenai Yesus ini nabi atau bukan. Ini berbicara Yesus Mesias atau bukan. Bukan berbicara mengenai pencipta alam semesta. Disinilah kemudian orang Kristen yang masih berfungsi akalnya akan lari ketika mendebat mengenai identitas Yesus yang sesungguhnya terkait ajarannya. Maka Kristen yang sadar akan memahami bahwa ternyata mereka berada pada koridor yang salah. Karena telah menyembah Yesus tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Nah, gimana tuh? Siapa sekarang yang kadrun? Udah, play. Lupakan saja itu soal kadrun, kudrung, kadang, atau apapun itu. Udah, kamu mau debati apa? Coba kamu ajukan temannya supaya kita dua berdebat. Tetapi tolong, kalau kamu berdebat itu jangan banyak asumsi kau, play. Pemahaman tentang kekristenanmu itu tidak ada apa-apanya. Kamu hanya mengetahui saja, kamu hanya mengutip ayat. Terus kamu tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Ya, kalau mau berdebat apa, coba kamu tujukan ke saya dulu. Tema apa yang kau mau? Baik, saya ajukan sebuah pertanyaan ya, supaya kita bisa dialog dengan baik. Ini pertanyaan saya yang agak susah untuk mendapatkan jawaban dari teman-teman Kristen. Saya ingin tahu dari Anda. Menurut Yesus, siapakah dirinya? Jawab. Oke, baik. Panjul, Kurunda Zuma. Ya, sebagaimana dikatakan Yesus, ada beberapa ayat yang dikutip di dalam sana yang mengatakan bahwa dia adalah utusan. Itu adalah salah satu ayat. Dia adalah utusan. Sebagaimanapun dikatakan bahwa utusan tidak lebih tinggi daripada pengutusnya. Itu betul, ada. Tetapi di sisi lain juga, Yesus mengatakan, apabila engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati di dalam dosamu. Dan ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa jadi pada situasi ini saya sebagai seorang Kristen yang meyakini bahwa Injil adalah firman Tuhan, maka saya mengambil kesimpulan bahwa Yesus betul-betul adalah Tuhan sejati itu dan dia adalah manusia sejati. Karena kenapa? Sebagai seorang Kristen yang taat, yang meyakini ajaran Yesus atau Injil atau Bible itu, ya saya mengambil kesimpulan bahwa dia adalah manusia. Ya, dia adalah manusia 100%. Apakah dia adalah Allah? Ya, dia adalah Allah 100%. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh teman-teman Muslim. Tetapi saya mau sarankan kepada Bang Zuma atau Bang Zulkifli supaya kita bisa kondisikan debatnya kapan dan temanya apa supaya kita bisa mempersiapkan materinya. Kalau model seperti langsung bertanya TikTok begini, maka kita tidak ada persiapan. Akhir-akhirnya nanti kita tidak punya kita nanti lari ke sana kemari, tidak fokus dengan tema dan tujuan kita itu. Lebih bagusnya ya itu saran saya begitu. Tetapi sebagai seorang Kristen, saya sudah mengambil kesimpulan bahwa ya, dia 100% manusia, dia 100% Allah itu sendiri. Nah, itu kesimpulan Anda kan? Yang saya tanya kesimpulan Yesus tentang dirinya.
Sekarang Anda sadar nggak? Sebagai orang Kristen, yang menurut Anda yang taat kepada kekristenan Anda itu sendiri, Anda susah untuk berdialog langsung TikTok begini. Anda harus butuh persiapan. Padahal sebenarnya apa yang mau Anda siapkan? Yang saya tanya hanya sederhana. Siapa Yesus menurut Yesus? Menurut Yesus. Kalau menurut Anda, Yesus manusia 100%, Yesus Tuhan 100%. Itu Anda. Yang saya tanya, Yesus. Yesus yang adalah nabi kami. Yesus yang adalah rasul yang diutus kepada Bani Israel. Itu yang perlu Anda jabarkan gitu loh. Yesus ya Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Jabarkan menurut Yesus. Kalau Yesus mengatakan dirinya adalah manusia, dia adalah utusan, sudah selesai. Kenapa? Karena Allah pencipta alam semesta itu bukan utusan. Yesus utusan. Dan kalau Anda butuh, di dalam kitabnya Bani Israel diterangkan, bukan utusan, bukan duta ya, yang akan menyelamatkan manusia, tetapi Allah itu sendiri. Berarti bukan Yesus. Sementara Yesus itu hanya utusan. Yesus hanya duta. Yesus hanya memberi jalan, makanya disebut Yesus itu jalan. Jalan menuju kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Yesus ketika datang mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada Yesus. Nah, sadar tidak Anda sampai di situ? Anda harus butuh persiapan untuk berdialog, ya. Kemudian Anda tidak bisa menjabarkan dan tidak bisa membedakan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Anda menyatu-nyatukan itu. Padahal pertanyaan saya, siapa Yesus menurut Yesus? Disinilah posisi kadrun. Anda harus tahu siapa kadrun itu yang sesungguhnya. Lupakan sudah itu soal kadrung, kedreng atau apapun itu. Sekarang bagaimana? Tentukan jadwal debatnya, terus debatnya apa, model bagaimana, ya, supaya kita bisa berdebat, terus supaya kita bisa ini langsung buka terus kita nanti jadwalnya kapan ya kita selenggarakan. Kipli, kamu japri aja di WhatsApp pribadi saya ya, kamu ngajak di WhatsApp pribadi saya, di inbox pribadi saya, terus nanti kita tentukan debatnya kapan. Saya mau keluar dari grup ini, karena grup ini terlalu banyak maksudnya gambar-gambar yang masuk, terus telepon saya kepenuhan, saya mau keluar dari grup ini. Kalau kamu mau debat, udah japri saya di nomor pribadi saya. Nanti kita live chat atau kita nanti di channel saya atau di channel Pak Juma kita debat aja ya Pak Juma. Untuk sebentar saya harus keluar dari grup ini. Ya itu yang makanya saya katakan ya, orang Kristen yang masih berfungsi akalnya ketika ditanyai tentang ajaran Yesus, maka akalnya itu akan merespon bahwa ternyata selama ini saya salah jalan gitu loh. Yang saya perturutkan iman saya menyembah Yesus itu ternyata bukan berasal dari Yesus. Yang saya perturutkan pemahaman Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan, itu ternyata adalah konsep yang datang belakangan, bukan diajarkan oleh Yesus. Kalau ajaran Yesus, dia hanya nabi, dia hanya utusan Allah. Selesai. Dan itu hanya diajarkan dan diimani oleh umat Islam. Alhamdulillah. Makanya dari tadi saya katakan, tiba-tiba nongol ngatain kita kadrun, ternyata disadar sekarang bahwa yang kadrun itu adalah dia. Loncat dari grup. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Jadi teman-teman Kristen yang masih ada bertahan di grup ini, ya, saya pesan kepada kalian. Kehadiran kami sebagai debater Muslim itu bukan untuk menghujat, bukan untuk menghina kalian, tapi hanya untuk sebagai pemberi peringatan, untuk menerapi akal sehat kalian supaya berfungsi, bahwa ternyata yang kalian ajarkan selama ini, kalian tuduhkan, kalian fitnahkan selama ini kepada kami umat Islam itu adalah hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang ada. Contoh si Mikael tadi ini ya, dia memang penghujat di Facebook. Saya tahu, karena dari akunnya saja saya namai dia Mikael penghujat Facebook. Saya tahu. Nah, lalu kemudian ketika Anda sudah menyadari itu, cobalah bertanya tentang Quran. Ketika Anda sudah sadar, bertanyalah tentang Al-Quran. Insya Allah banyak dari kami ini yang akan membantu Anda untuk memahami. Ya, ingat, hidayah Allah itu adalah hak siapapun makhluknya. Anda semua teman-teman Kristen yang ada di grup ini memiliki hak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Karena itulah kemudian mari
beragama dengan menggunakan akal sebagai filter utama. Setelah akal Anda menemukan kebenaran itu, barulah Anda imani. Jangan mengimani Islam kalau Islam itu tidak masuk ke dalam akal dan rasio Anda. Itu yang perlu. Karena Islam itu kudu pasti berkesesuaian dengan akal. Nggak bisa tidak berkesesuaian dengan akal. Nah, setelah menemukan kebenaran melalui akal, barulah kemudian apa yang Anda jadikan temuan kebenaran akal itu Anda imani. Jangan diimani dulu, baru karena tidak masuk akal, diakal-akali supaya dianggap benar. Jadinya nyusep kayak ini, si Mikael kabur dari diskusi. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.